Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk pertemuan yang keempat mata kuliah dasar pemrograman. Nah, pada mata kuliah dasar pemrograman pada pertemuan yang keempat ini, capaian pembelajarannya yaitu setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa dapat menjelaskan, membuat, dan mempraktikkan analisis kasus yang diterapkan pada aksi sekuensial, ya, khususnya pada permasalahan komputasional yang sederhana. Jadi yang kita pelajari ya nanti di sini adalah analisis satu kasus. Nah, analisis kasus apa sih itu? Ya, jadi di sini bisa dilihat apa sih analisis kasus? Jadi analisis kasus itu memungkinkan untuk membuat teks algoritma yang sama tapi menghasilkan eksekusi yang berbeda. Kalau teks algoritma ini maksudnya notasi algoritmik ya, tapi teks algoritma itu juga akan diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Intinya satu bahasa pemrograman dapat menghasilkan eksekusi yang berbeda ya, eksekusinya bisa berbeda. Nah, nama analisis kasus itu ada nama lainnya ya. Nama lain dari analisis kasus itu ada analisa kondisi, aliran kendali, percabangan, branching ya. Jadi ini adalah nama lainnya. Nah, dalam analisis kasus atau analisa kondisi di sini terdiri dari kondisi dan aksi. Kondisi sendiri itu adalah ekspresi yang bernilai benar atau salah. Jadi ekspresi, masih ingat ya ekspresi itu apa ya? Di dalam ekspresi itu ada operatornya. Setidaknya dia menggunakan operan dan operator. Ya. Nah, lalu yang kedua di situ adalah aksi. Aksi ini adalah instruksi yang akan dilakukan jika kondisi yang dipasangkan dengan jika kondisi yang dipasangkan di sini ya, kondisi yang dipasangkan dipenuhi, dapat berupa ekspresi atau perintah dasar lain. Nah, ini untuk analisis satu kasus. Nah, ini yang kita konsen ke satu kasus dulu. Pengecekan terhadap satu kondisi yang memenuhi syarat. Ya. Jadi jika benar lakukan aksi, jika salah abaikan. Jadi hanya itu saja. Karena analisa satu kasus. Jadi kalau misalnya itu terpenuhi, memenuhi syarat, ya lakukan sebuah aksi. Jika salah, tidak ngapa-ngapain, diabaikan. Nah, ini menggunakan keyword if, then, ya ditutup dengan and if. Tapi ini adalah notasi ya, notasi algoritmik ya. Jadi teks algoritmiknya if kondisinya apa, dan aksinya apa? Jadi aksi-aksi yang akan dilakukan. Ya, ini aksi 1 sampai dengan aksi ke n. Ya. Di sini terus diakhiri dengan and if. Maaf ya, ini di sini bukan perhatikan indentasi. Indentasi itu khusus untuk Python, tapi alangkah baiknya jika kalian menulis coding pun dalam bahasa C itu menggunakan indentasi itu akan lebih enak, lebih mudah terbaca kalau indentasi kalian bagus. Yang berikutnya kondisi di dalam if ya. Jadi kondisi di dalam if itu merupakan ekspresi yang menghasilkan sebuah boolean. Ya, jadi hasil dari ekspresi ini akan berupa boolean. Hasil ekspresi itu akan menjadi sebuah boolean. Boolean itu hanya 0 atau 1. Sekali lagi ya, 0 atau 1, makanya di dalam komputer itu hanya mengenal 0 atau 1 ya, tidak ada abu-abu, tidak ada setengah, hanya 0 atau 1 ya, sehingga menghasilkan nilai true atau false, benar atau salah saja. Nah, untuk analisis kasus ya, jika kondisi bernilai benar maka aksi akan dilakukan, tetapi jika kondisi bernilai salah maka tidak terjadi apa-apa atau efek netonya kosong, atau tadi ya diabaikan. Itu istilahnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh ekspresi boolean majemuk ya. Ekspresi boolean majemuk apa sih sebagai contoh?
satu bilangan bulat A akan dicek kondisinya dengan syarat dia adalah bilangan genap dan bilangan tersebut harus lebih dari 2. Ini ya, syaratnya ya, dilihat syaratnya. Dia adalah bilangan genap, dan bilangan tersebut harus lebih dari 2. Jadi 2 bukan 2 itu tidak memenuhi syarat, padahal 2 itu genap. Ya. Nah, bagaimana kita menuliskan ekspresi booleannya? Lihat nih, asumsi A itu yang akan dicek ya. Terdefinisi sebagai input yang dimasukkan oleh user. Berarti ini kalau diterjemahkan pakai cin ya. Cin A, berarti A yang dicek. Pengecekan A apakah bilangan genap? Ngecek bilangan genap berarti gimana? Pakai A di modulo ya. Modulo itu sama saja ini. Mod itu kalau dituliskan kan sama aja pakai persen. Ya. Ini pakai persen. Nah, persen seperti ini. Sama aja. A modulo 2 equal sama dengan 0. Ya, sisa hasil bagi. Jadi modulo itu adalah sisa hasil bagi. Kalau sisanya berapapun nilainya, 10 dibagi 2, 5 sisa 0. 5 dibagi 2, 4 sisa 1. Ya, berarti 5 itu bilangan ganjil. Karena kalau dibagi 2 sisanya 1. Tapi kalau 6 dibagi 2 sisanya 0. Ya, itu bilangan genap, itu dicek dengan sisa hasil bagi dari 2. Selanjutnya ya, pengecekan A lebih dari 2. Anda bisa gunakan tanda ini. Ya, A lebih besar dari 2. Jadi ada 2 pengecekan di sana. Karena kedua ekspresi di atas perlu digabung, Anda perlu menggunakan operator N. Ya, Anda perlu menggunakan operator N. Sehingga ekspresi boolean yang utuh adalah A modulo 2 sama dengan 0, N A lebih besar dari 2. Ini kalau mau dikurung juga boleh ya. Ini mau dikurung, ditambah kurungnya seperti ini juga boleh. Ya, seperti ini boleh. Oke, saya lanjut lagi. Skop dalam pemrograman ya. Skop itu adalah ruang lingkup ya. Atau lingkup di sini penting sekali dilihat. Ya. Untuk notasi algoritmik ditandai dengan tab atau 4 spasi, tapi dalam pemrograman sih ditandai dengan kurung buka dan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya, jadi diperhatikan bahwa notasi algoritmik itu berbeda dengan bahasa C++. Ya. Dia bermanfaat untuk di mana satu variabel itu dikenal dan kapan satu variabel itu tidak dipakai lagi atau dihancurkan. Intinya terhapus dari memori. Peran skop ini digunakan di penggunaan analisis kasus adalah untuk membatasi aksi. Dalam hal ini kondisi terpenuhi maka aksi akan dilakukan. Nah, jika seandainya kita mendefinisikan satu variabel ke dalam lingkup aksi, maka di luar itu variabel tersebut tidak dapat digunakan. Ini nanti ada scope ya. Nah, nanti kita lihat lagi, nanti ada contohnya juga. Nah, notasi algoritmik untuk aksi sekuensial yang memanfaatkan analisis satu kasus ya, bisa diperhatikan di sini. Nah, untuk melakukan program validasi ini ada notasi untuk melakukan validasi. Program ini pengecekan satu bilangan bulat apakah lebih dari 0. Nah, di sini ada satu kamus. Kamus yang pertama adalah A integer ya. Ini kamusnya, berarti kalau diterjemahkan INTA, lalu ini input cin A ya. Lalu if A lebih besar dari 0 maka output valid. And if ya, ini output lagi cout, selesai cek. Apa yang terjadi jika A bernilai 0? Ya. Apa yang terjadi jika A bernilai 0 kira-kira? Outputnya apa? Outputnya hanya selesai cek saja. Ya, selesai cek saja. Tidak ada valid. Tapi kalau A-nya bernilai 1 ya
outputnya valid dan selesai cek. Nah, terus ini ada contoh validasi by konstan. Ya, konstan itu nanti tinggal kalian bikin konstanta X. Nah, apa sih bedanya konstan? Ya, ini saya jelaskan dulu. Program untuk mengecek satu bilangan bulat apakah lebih dari satu variabel konstanta. Lebih dari nilai variabel konstanta. Nah, di sini konstan itu artinya apa toh? Atau konstanta itu apa toh? Konstanta itu adalah nilai yang tidak bisa diubah. Jadi kalau variabel, misalnya ada integer A sama dengan 10. Lalu A sama dengan 5. Nilai A yang tadinya 10 diganti 5. Ya, itu yang namanya variabel. Tapi kalau konstan, misalnya di sini X sama dengan 10. Ya, konstan integer X sama dengan 10. Nilainya sudah 10 kan? Lalu kita ubah X sama dengan 5. Ini akan jadi error. Kenapa? Ya, kenapa? Karena konstanta tidak bisa dirubah sekali dideklarasikan. Nah, lalu yang berikutnya, ya, di algoritmanya kita bisa lihat, ya, untuk input, ya, input A, Cin A, if A lebih besar dari X, maka outputnya A. And if, ya, lalu output selesai cek. Apa yang terjadi jika A kurang dari konstanta X? Misalnya nih, A-nya 5. Apakah 5 lebih besar dari 10? Tidak, berarti outputnya hanya selesai cek. Tapi kalau di sini saya bikin 11, maka outputnya adalah 11 juga. Ini juga akan muncul. Cek lagi. Jadi outputnya adalah 11 dan selesai cek. Nah, yang berikutnya adalah spesifikasi program. Ya. Terkadang, ya, notasi algoritmik ini diawali dengan penjelasan. Hal ini sangat penting jika notasi algoritmik cukup sulit dipahami secara langsung. Ini ya, penjelasan itu yang ini. Nah, ini penjelasan. Jadi notasi algoritmik diawali dengan penjelasan atau judul. Nah, jadi ini penting kalau tidak bisa dipahami atau sulit dipahami secara langsung. Contoh, spesifikasi program genap lebih dari 2. Ya. Input A merupakan bilangan bulat. Proses cek apakah bilangan genap dan lebih dari 2. Output tuliskan nilai A adalah bilangan genap lebih dari 2. Ini adalah spesifikasi program. Jadi ini ya contohnya ini semua ini. Ini contohnya ini semua. Ini adalah contoh dari spesifikasi. Nah, terus ya. Jadi ini implementasinya, mungkin ini tulisnya agak pendek, tapi maksudnya tadi input, output, dan input, proses, dan output. Ya, jadi bisa Anda tuliskan seperti itu. Jadi penjelasan seperti itu. Di sini ada kamus, ya tadi ya. Berarti ini integer, ini input A, lalu ini mod A mod 2, EQ 0, dan A lebih besar dari 2. Maka outputnya A adalah bilangan genap lebih dari 2. Nah, ini kalau sorry ini salah ini. Apa yang terjadi jika input A kurang dari X? Ya, ini bukan ini. Apa yang terjadi jika A, ya, jika input A kurang dari 2 dan tidak genap. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Pertanyaannya seperti itu. Nanti ini kamu bisa terjemahkan ya. Seluruhnya ini coba diterjemahkan ke dalam bahasa C. Lalu yang berikutnya untuk percobaan special case. Ya, untuk percobaan special case. Seandainya terdapat variabel A yang bertipe bilangan bulat dengan nilai yang sudah terdefinisi, pastikan nilainya lebih dari 0. Masukkan variabel tersebut secara langsung sebagai kondisi.
Jadi ini ya, saya ulangi ya, seandainya terdapat variabel A bertipe bilangan bulat, berarti integer, ya, bilangan bulat ini kan int, ya, int, dengan nilai yang sudah terdefinisi, pastikan lebih dari 0. Ya, pastikan nilainya, masukkan variabel tersebut secara langsung sebagai kondisi. If A dan apa? Ekspresi boolean apakah yang dihasilkan? Ya, ekspresi boolean apakah yang dihasilkan? Jadi masukkan variabel secara langsung sebagai kondisi. If A. Ini tok ya, ini tok. Jadi kalian coba ya, A itu nilainya boleh 1, boleh 2, boleh 10, boleh 1000 ya. Ini boleh semua. Pokoknya asal lebih dari 0, berarti minimal 1. Kalian coba bikin if A. Itu aja. Ya, kalau nanti pingin lebih mudah ya, mungkin ini saya lanjutkan ya di sini ya kodenya ya, biar nanti keluar hasilnya kan kalian kasih output ya, output ya. Nah, ini tulisannya jadi nah seperti ini ya, output misalnya apa, print, itu aja. Nah, ini hanya sebagai tanda bahwa dia masuk ke dalam kondisi, atau kalian bisa tulis masuk kondisi, boleh, tidak apa-apa ya. Ekspresi boolean apa yang dihasilkan. Jadi kalau masuk ke sini berarti apa? True. Kalau tidak masuk berarti false. Nah, kalian silahkan coba apakah if A ini bisa digunakan. Ini spesial case ya, karena tadi kan biasanya if itu ada kondisinya, dan kondisi biasanya berisi ekspresi. Ini hanya berisi variabel. Ya, nanti silahkan kalian coba. Mungkin itu ya yang jadi pertanyaan. Ini tidak saya jawab ya, tidak saya jawab. Kalian coba sendiri dan ini akan masuk jadi kuis nanti. Itu ya, silahkan coba agar nanti bisa menjawab kuisnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk referensinya. Terima kasih dan selamat belajar.